Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya kuliah usul fikih. Kali ini kita akan membahas mengenai amr. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi amal ibadah kita semuanya. Untuk kaitannya sama amr, kemarin kita sudah membahas mengenai kalam. Ada kalam khobar, kalam insya, kalam dari sisi maknanya ada hakikat, ada majas. Nah, sekarang kita memahami kalam-kalam tersebut, di mana kalam nanti merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti kita akan menunjukkan atau mencoba mengaplikasikan tentang amr itu sendiri. Sebelumnya disclaimer atau perlu saya tekankan di sini bahwasannya mempelajari mengenai amr ataupun hal-hal usul fikih yang lain, kaidah-kaidah usuliyah dan juga yang lainnya, itu tidak bisa separuh-separuh. Artinya apa yang akan saya terangkan di sini memang sesuatu yang bersifat mendasar, karena kalau terkait dengan yang lebih mendetail itu tentu saja tidak bisa saya singgung dalam mata kuliah yang hanya 2 SKS mengenai usul fikih dasar ini. Jadi yang saya sampaikan di sini itu hanya sebatas sebagai pintu awal. Adapun mengenai aplikasinya tidak selalu demikian, karena nanti ada hal-hal yang bersifat khusus, ada makna-makna yang keluar dari kaidah, ada hal-hal yang bersifat khususiyah, ataupun saya bisa katakan ada pembahasan yang lain yang tentu saja membutuhkan cabang ilmu yang lain untuk memahami hal tersebut, misalnya kayak ulumul Quran, ulumul hadis, ataupun sudut pandang dari kaidah usuliyah dalam referensi yang lebih mendalam lagi. Jadi saya tekankan di sini, yang saya sampaikan ini adalah pintu awal untuk memberi gambaran sebetulnya gambaran kaidah usuliyah itu seperti apa. Tetapi sekali lagi ini tidak mewakili dari yang seharusnya dipelajari kalau seseorang ingin mendalami usul fikih, tapi hanya sebagai dasar untuk memahami amr itu seperti apa. Yang pertama mengenai amr. Amr merupakan ucapan yang mengandung tuntutan melakukan sesuatu oleh pihak yang lebih tinggi. Jadi ucapan yang mengandung tuntutan itu ya, mengenai amr ya. Kata kuncinya adalah tuntutan. Jadi amr itu dia menuntut si lawan bicara. Dan ini di sini dikatakan dia diucapkan oleh pihak yang lebih tinggi. Jadi amr itu misalnya dari seorang pemimpin kepada kaumnya, dari seorang ibu kepada anaknya, dari seorang nabi kepada umatnya, rasul kepada umatnya, dari Allah kepada hambanya, itu namanya amr. Jadi tidak dimaksud amr sesuatu yang dari sesuatu yang setara. Misalnya tuntutan dari seorang yang setara, sebaya, teman, itu bukan amr. Begitu pula dari yang bawah ke atas, itu juga bukan amr. Misalnya dari seorang hamba kepada Allah, itu bukan memerintah. Kita meminta tuntutan kepada Allah itu bukan memerintah, tetapi memohon dalam arti doa. Nah, itu bukan amr. Jadi amr itu selalu dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Lalu yang selanjutnya mengenai ini tadi definisinya ya, definisinya silahkan Anda rekap, Anda pelajari, Anda hafalkan. Yang selanjutnya bentuknya. Bentuk yang pertama itu adalah kata perintah atau sighatul amr ya, sighatul amr atau kata perintah. Kalau di dalam sorof itu dia ada pada tarkibnya ya, fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa maf'ulun uf'ul. Nah itu untuk wazan fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ada lagi yang nanti wazannya itu if'al, ada lagi yang if'il, ada lagi yang wazannya itu fa'il, ada yang wazannya itu misalnya tafa'il, itu juga ada. Lalu ada tafa'il, itu juga ada. Jadi intinya dia menunjukkan bentuk perintah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya ada tanda serunya dalam kalimat tersebut, ada lahnya. Misalnya dari kata bunuh, perintahnya bunuhlah. Dari kata pukul, pukullah. Itu namanya sigot perintah. Jadi dari kalimatnya sendiri itu sudah menunjukkan kata perintah, kata yang menunjukkan dari kepada mukhotob atau kepada orang kedua, dari orang pertama kepada orang kedua. Ini bisa ditandai dari kalimat atau sigotnya. Sigot itu bentuk katanya, dari sigotnya yang memang sigotul amr, atau dari bentukannya, artinya bentuknya sebetulnya fi'il mudhari.
Anda memang harus sudah paham sorof dulu memang untuk kesini. Jadi bentuknya fi'il mudhari tapi ada lamul amr, ada lam amrnya, itu juga sama. Jadi sigot perintah. Jadi sigotnya sendiri itu sudah sigotul amr ya, siyagul amr, sigotul amr. Sigotul amr. Ini bentuknya sendiri sudah amr. Ini bentukan yang pertama. Yang kedua adalah kalimat yang di dalamnya. Kalimat yang di dalamnya itu mengandung makna pewajiban ya. Kebaikan atau pujian atas pelakunya. Jadi kalimat yang di dalamnya itu mengandung makna pewajiban, kebaikan ataupun pujian bagi pelakunya. Nanti kita bisa ke contohnya ya. Jadi mudahnya di sini dia itu kalimat itu mengandung kata, di mana kata tersebut ada sinonim dengan kata atau kalimat perintah tersebut, atau dia memiliki pujian dan mengandung makna kebaikan. Jadi kan secara implisit mengatakan kalau ada suatu kalimat kok di situ kok mengandung kebaikan, berarti kan itu secara tidak langsung menunjukkan kalau yang berbicara tersebut ingin memerintahkan. Misalnya, yang namanya belajar itu bagus loh untuk masa depanmu. Itu kan sama aja mengatakan berarti si orang tua ini sedang memerintahkan anaknya untuk belajar kan gitu. Jadi sesuatu yang bagus dan pujian atau bahkan kalimat yang bersifat sinonim itu juga bisa menunjukkan perintah. Lalu kalam khobar bermakna insya yang menunjukkan perintah. Kalam khobar yang bermakna insya. Kita tahu ya kalam itu ada dua, ada khobar, ada insya. Tapi di sini ada kalam khobar yang bermakna insya. Nah nanti seperti apa? Sekarang kita langsung ke contoh saja. Memang untuk materi kali ini itu sedikit teori tapi banyak sekali prakteknya, jadi banyak contohnya. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama ya, kata perintah itu seperti apa. Ini contohnya untuk yang bentuk pertama yang di situ mengandung kata perintah atau sighotul amr atau siyagul amr ya. Sighotnya itu sudah amr, bentuk katanya itu sudah kalimat perintah atau kata perintah. Di sini ada pada surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in. Jadi dirikanlah sholat, dirikanlah itu kan kalimatnya sendiri atau laksanakanlah. Sebenarnya dirikanlah ini ya, bukan laksanakan. Dirikanlah ya. Dirikanlah lah itu kan kata perintah ya. Tunaikanlah ada tanda seru, berarti kan kalau kita bisa transliterasi ke Indonesia, tunaikanlah itu kan ada tanda seru. Nah, kata-kata seperti ini itu disebut sebagai bentuk fi'il amr atau bentuk kata perintah. Bentuk fi'ilnya sendiri itu fi'il amr, bentuknya itu kata perintah. Kalau bentuknya kata perintah itu biasanya menunjukkan kepada amr. Nanti kita bisa ke kaidahnya. Jadi di sini ya, wa aqimu sholata wa atu zakata wa aqimu. Nah, aqimu ini loh. Aqimu ini fiilnya itu fiil amr. Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah kata perintah. Atu ini juga kata perintah. Warka'u ruku'lah ini juga kata perintah. Jadi perintah-perintah ini adalah contoh dari bentuk amr itu sendiri. Jadi amr itu tadi bentuk yang pertama, itu adalah sigotnya, itu adalah kata perintah. Ini contoh yang pertama. Bentuk yang pertama yaitu kata perintah. Ini contoh yang kata perintah. Kita bisa menuju ke kaidahnya ya. Ini ada beberapa kaidah asalnya di sini. Jadi hukum dari hukum taklifi yang ditunjukkan oleh lafadz amr itu ada dua. Yang pertama bisa wajib dan bisa sunnah atau bahkan mubah. Tapi nanti juga ada seperti yang saya katakan disclaimer yang pertama tadi ya, amr tidak selalu menunjukkan hal ini, tidak selalu wajib, sunnah dan juga mubah. Tetapi secara asal dia menunjukkan wajib. Kadang juga bisa sunnah, kadang bisa mubah. Tapi tidak selalu seperti ini, karena ada nanti banyak, ada yang bermakna takjiz, ada yang bermakna
untuk memuji, ada yang bermakna untuk amr itu hanya untuk sebagai, intinya dia itu di luar dari ini semua. Saya tidak perlu ke sana karena itu pembahasannya terlalu jauh. Ini tidak sesuai dengan mata kuliah usul fikih untuk pendidikan yang memang mendasar sekali. Jadi mudahnya secara dasar hukum taklifi yang ditunjukkan oleh amr itu ada dua. Yang pertama wajib, atau bisa sunnah, atau bahkan mubah. Nanti kaidahnya kita bisa bahas di akhir. Yang jelas dia bisa menunjukkan wajib, sunnah, atau bahkan mubah. Kalau kita berbicara hukum taklifinya bisa wajib, sunnah, atau mubah. Wajib itu adalah asalnya, jadi secara asal itu dia menunjukkan wajib. Kalau nanti ada qarinah atau ada keterangan lain, dalil lain, di sini dikatakan jika ada dalil lain yang dia itu menunjukkan kepada hukum yang lain, maka itu bisa menjadi sunnah dan juga bisa menjadi mubah. Itu kalau kita berbicara mengenai hukum taklifi yang dihasilkan oleh amr itu sendiri. Nah, lalu terkait yang tadi bagaimana? Terkait yang ini, bahwasannya di sini dikatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini sebetulnya secara tidak langsung sudah langsung, kalau ini tidak ada qarinah. Ini contoh dari bentuk amr, sighatul amr dalam bentuk kata perintah, bentuk yang pertama yang dia menunjukkan kepada kewajiban. Wa aqimus sholata menunjukkan kepada wajibnya seorang muslim untuk mendirikan sholat. Karena di sini tidak ada yang menunjukkan kalau sholat 5 waktu itu ada dijelaskan di dalil yang lain atau di dalil hadis atau dalil ayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Nggak ada yang menunjukkan demikian. Maka dari itu karena tidak ada, maka ini kembali ke kaidah asal, di mana kalau ada sigot perintah, sigot amr, pada asalnya dia menunjukkan kepada wajib. Berarti ini menunjukkan ke kewajiban. Seperti yang saya katakan kemarin, yang namanya usul fikih itu tidak membahas mengenai hukum sholat, tapi alasan mengapa sholat itu hukumnya wajib. Sekarang kita udah tahu di sini. Sholat 5 waktu pada umat muslim hukumnya wajib. Mengapa demikian? Karena ada satu dalil yang mengatakan wa aqimus sholata. Wa aqimus sholata berdasarkan kaidah amr, perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang membelokkannya. Berarti wa aqimus sholata ini menunjukkan kepada wajibnya menunaikan sholat. Yang ini juga sama, wajibnya menunaikan zakat. Nah, di sini berarti kita sudah tahu alasannya mengapa sholat 5 waktu wajib, mengapa menunaikan zakat fitrah, zakat mal, zakat fitrah itu cukupnya juga wajib. Sekarang kita menuju ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua dari amr itu adalah ajakan, ya, maaf di sini. Kalimat yang di dalamnya mengandung makna kewajiban, ya. Di dalamnya mengandung makna kewajiban, kebaikan, pujian, ya, itu contohnya. Jadi saya tunjukkan yang gampang saja. Yang pertama, kalimat yang di dalamnya mengandung makna kewajiban. Ini contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum atas kamu semuanya apa yang diwajibkan, asyamu siyam kama sebagaimana apa, kutiba yang diwajibkan apa ma alal ladzina ing atase orang-orang min qablikum dari sebelum kalian semua, la'alakum supaya kalian semua tatakun bertakwa. Jadi dari ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba diwajibkan. Nah, ini dia. Kalau kata ba itu artinya kan wajib, mewajibkan. Kutiba bentuk lazimnya itu diwajibkan atau bentuk pasifnya. Kataba itu mewajibkan, bisa seperti itu, atau wajib. Sedangkan kutiba itu bentuk pasifnya yang bermakna diwajibkan. Dalam kata kutiba, diwajibkan itu bukan bentuk amr ini. Maksud saya bukan kata perintah, bukan fi'il amr. Kutiba itu bukan fi'il amr, karena fi'il amrnya kan uktub, wajibkanlah kan gitu. Atau misalnya bukan seperti yang tadi akim itu kan dirikanlah sholat gitu kan.
atu tunaikanlah zakat, warka'u irka'u kan gitu, arka'u kan gitu, arka'u eh, rukuklah kan gitu. Itu namanya bentuk amr, karena kalau dalam bahasa Indonesia ada kata lah itu kan berarti bentuk amrnya. Tetapi di sini yang terpenting adalah bukan di situnya, bukan pada bentuk fiilnya, tapi pada bentuk dia maknanya. Kutiba itu maknanya sendiri sudah perintah, karena kutiba maknanya adalah diwajibkan. Jadi kalimat-kalimat yang mengandung sinonim dengan kata wajib. Contoh ya, kutiba, lalu apa? Ya wajaba tentu saja. Wajaba, kutiba, amaro. Amaro itu kan artinya memerintahkan, umiro, atau mungkin nanti ada kata farodo, furido, difardukan. Jadi kalau ada kalimah atau kata di mana kata tersebut bermakna sama dengan kata wajib, maka itu juga termasuk siyahul amr atau bentuk-bentuk dari amr itu sendiri. Jadi amr yang pertama tadi adalah kata perintah, yang kedua adalah yang ini, yaitu kalimat di mana di dalamnya mengandung makna perintah, yaitu kata kutiba. Kutiba ini kata yang mengandung mengandung sinonim, kata yang bersinonim dengan kata wajaba atau bermakna wajib itu sendiri. Sehingga di sini kalimat ini adalah bentuk dari siyahul amr juga, bentuk dari amr. Amr karena ada kata kutiba yang bermakna wajib. Di sini apa yang diwajibkan? Siam, puasa. Berarti hukum puasa Ramadan itu apa? Hukum puasa Ramadan adalah wajib. Kenapa? Karena al-aslu fil amri lil wujub, ya. Pada asalnya hukum dari amr itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang membelokkan. Berarti siam, puasa Ramadan hukumnya wajib kepada kita semuanya. Karena apa? Karena tidak ada dalil lain baik dari ayat yang lain maupun hadis yang lain yang menunjukkan kalau puasa Ramadan bagi umumnya umat muslim itu hukumnya sunnah atau mubah. Jadi hukumnya wajib, fardu ain, ya. Itu mengenai bentuk yang kedua. Lalu bentuk yang ketiga contohnya adalah di sini mengenai kalam khobar yang dia itu bermakna insya. Insya di sini adalah bermakna perintah. Kita tahu ya, khobar itu dia jumlah khobariyah, kalimat pernyataan itu khobar. Kalau insya itu bisa kata perintah, bisa kata tanya, bisa larangan dan lain sebagainya. Nah di sini khobar bermakna insya itu adalah kalimat khobar yang di dalamnya itu sebetulnya menunjukkan perintah. Kita akan masuk ke contohnya. Contohnya ini ada contoh dari surat Al-Baqarah lagi ayat 228. Di sini dikatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini adalah suatu dalil yang menunjukkan tentang wal mutallaqat, orang-orang yang ditalak itu dia menahan diri mereka sendiri salah satu quru di dalam waktu 3 quru. 3 quru ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Kita nggak membahas di sininya, tapi kita membahas ke kalamnya, ke dalam kalimatnya. Bisa dilihat di sini, ini bukan kalam insya, ini kalam khobar. Bukan seperti halnya aqimus sholata. Kalau aqimus sholata itu kan dia insya, kata perintah, kalimat perintah. Dirikanlah, kan gitu. Itu kalimat perintah, bukan khobar. Tapi kalau ini jumlah khobar ini. Ada subjek, ada predikat. Subjeknya adalah orang-orang yang ditalak, perempuan-perempuan yang ditalak. Predikatnya mereka itu menahan diri selama 3 kali suci atau 3 kali haid, kan gitu. Nah di sini bisa dilihat di terjemahnya ya. Di terjemahnya pun ada kata wajibnya, ya. Jadi dikatakan di sini dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka, ya, menunggu selama 3 kali quru. Quru itu bisa suci, bisa haid, kan gitu. Mengapa ada kata wajib? Karena kata wajib ini muncul dari sesuatu kalimat khobar yang diucapkan oleh pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih bawah. Contoh misalnya gini,
Kalau ada kepala sekolah atau misalnya pihak sekolah memberikan suatu instruksinya adalah berkumpullah di lapangan, semua siswa berkumpullah di lapangan, itu kan insya, karena itu kata perintah. Atau misalnya sekarang sholatlah ke masjid, gitu ya, itu kan juga insya dari seorang pengurus sekolah kepada siswanya, misalnya seperti itu. Atau misalnya dia juga tidak harus menggunakan kata insya seperti itu, kata perintah. Dia juga bisa menggunakan kata khobar atau kalimat khobariyah atau kalimat yang berbentuk narasi. Contohnya, misalnya seorang guru atau seorang kepala sekolah membuat suatu aturan kepada siswanya, di mana aturannya berbunyi demikian: siswa-siswa adalah orang, misalnya siswa-siswa sekolah ini adalah orang-orang yang selalu sholat 5 waktu. Berarti kan dari kalimat itu, siswa-siswa sekolah ini adalah siswa yang selalu menunaikan sholat 5 waktu. Itu bukan kalimat perintah, tetapi dari kalimat itu menunjukkan kalau siswa itu harus sholat 5 waktu. Atau yang lain, misalnya ketika tadi yang ini aja, misalnya Allah itu memberikan berfirman bahwasannya orang-orang yang dicerai itu menahan diri mereka selama 3 quru. Di sini kan tidak ada perintahnya, nggak ada perintah. Tetapi karena Allah yang mengatakan itu, ada indikasi berarti orang-orang yang dicerai itu harus melaksanakan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah. Karena firman Allah ini kan bersifat pasti benar. Jadi orang-orang yang dicerai menahan diri mereka selama 3 quru. Dan karena ucapan ini pasti benar, maka berarti ada kewajiban agar kalimat ini bernilai benar. Berarti si yang dibahas yaitu orang-orang yang dicerai, perempuan yang dicerai, berarti wajib untuk menahan diri selama 3 quru. Walaupun di dalam kalimatnya nggak ada kata wajaba, nggak ada kata kutiba, nggak ada perintah untuk kata perintah yang menyatakan tahanlah diri kamu, juga nggak ada. Atau jangan menikah dulu sebelum 3 quru juga nggak ada, kan gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang bermakna insya, bermakna perintah. Tidak ada pula kata yang menunjukkan sinonim dari kata wajib itu sendiri. Tetapi jumlah khobariyah ini menunjukkan kalau si orang-orang yang dicerai itu wajib untuk menahan diri. Ini pula bisa menjadi bisa menjadi kontemplasi, bisa menjadi wujud perenungan kita atau wujud aplikasi kita ketika kita ingin memerintahkan sesuatu kepada seorang dan kita itu rikuh bahasa kita. Jadi ternyata dari mempelajari amr ini kita bisa tahu ternyata memerintah seseorang, memerintah orang lain itu tidak harus dengan menggunakan kata perintah. Jadi misalnya kita mungkin mengajak atau pengen memohon kepada orang lain, itu tidak harus menggunakan kata perintah, bisa menggunakan kalimat khobariyah. Misalnya kita ingin memerintahkan memerintahkan teman kita agar dia rajin sholat. Kan biasanya kan rikuh atau merasa nggak enak kalau kita katakan, ayo sholat. Itu kan kelihatannya kayak arogan sekali. Kalimat perintah itu kan memang arogan, ada aroganisme, ada arogansi di sana, ada sifat arogannya di sana. Nah ini kita bisa ganti kalimatnya. Misalnya dengan menggunakan kalimat khobariyah, dengan menggunakan cerita. Kemarin ada loh tetangga saya yang dia itu rajin sholat, dan ternyata setelah rajin sholat dia itu mendapatkan kenyamanan dan ketenangan di dalam hidupnya. Itu kan bukan kalimat perintah itu. Tapi dari kalimat ini itu ada menunjukkan bahwasannya ada menunjukkan ajakan untuk sholat, kan gitu. Atau bisa menunjukkan pula untuk larangan. Misalnya kita ingin menyuruh teman kita untuk menjauhi tiang listrik.
bisa menggunakan kalimat larangan. Kamu jauhi, itu kan perintah juga, perintah untuk menjauhi. Jauhi tiang listrik itu, nanti kamu kesetrum. Itu kan ada arogannya di sana. Ada sifat arogannya. Dan itu kalau diucapkan kadang kita juga nggak enak kepada teman kita. Jauhi, kayak gitu, itu nggak baik. Jauhi tiang listrik itu, nanti kamu kesetrum. Kalimat tersebut itu bisa diganti dengan kalimat khobar. Misalnya, kalimat khobar Anda menceritakan, kemarin toh saya dengar cerita ada orang yang dia itu dekat-dekat tiang listrik, dia tersetrum lalu terbakar lalu meninggal dunia. Itu kan dia menceritakan dengan kalimat khobar. Tadi dari kalimat itu menunjukkan bahwasannya orang yang diajak bercerita ini, orang yang diajak bicara ini diharapkan untuk melakukan hal tersebut gitu, untuk menjauhi kan gitu. Ini pun sama. Dan ini pun nanti akan berimbas kepada pemaknaan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran itu sebagian besar isinya kisah-kisah. Mengapa demikian? Ternyata yaitu tadi. Dari kisah-kisah itu walaupun isinya hanya kisah, tapi banyak sekali menunjukkan tentang perintah, ajakan, dan juga larangan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang kaidah-kaidahnya. Jadi ada beberapa kaidah di dalam amr ya. Jadi ada kaidah yang menunjukkan tentang amr itu nanti harus diperlakukan seperti apa. Ini kaidah-kaidahnya ada banyak, tapi kita bahas beberapa saja. Yang pertama tentang ini ngeditnya gimana? Nih, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama di sini menunjukkan al-aslu. Ini kaidah yang paling sering dipakai ya kalau untuk usul fikih dasar. Al-aslu fil amri lil wujubi. Ini Anda harokati sendiri ya. Lil wujubi. Al-aslu fil amri lil wujubi. Pada asalnya dalam perintah, dalam bentuk amr, dalam amr itu lil wujub. Wujub itu artinya adalah perintah. Jadi pada dasarnya, al-aslu itu kan pada dasarnya atau asalnya. Asal dalam suatu perintah itu menunjukkan arti wajib. Seperti halnya tadi, aqimus sholata wa atu zakata, itu berarti dia menunjukkan wajib. Kecuali nanti ada dalil yang membelokkannya. Jadi al-aslu itu kan pada dasarnya. Karena ini pada dasarnya berarti ada yang enggak. Ada yang enggak, yaitu ketika nanti ada satu dalil yang lain, ada korinah itu ya penjelas-penjelas yang lain yang menunjukkan kalau suatu perintah itu tidak wajib. Yang selanjutnya di sini dikatakan al aslu fil amr lil wujub wala tadullu ala ghairihi illa biqarinah. Nah, ini yang tadi saya bilang. Asal dari perintah itu menunjukkan arti wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya. Korinah itu artinya dalil juga. Korinah itu kan, korin itu kan artinya dia sesuatu yang bersama, yang bersama dengannya, yang bersamaan atau yang melingkupinya, dalil-dalil yang dalil penjelasnya, mudahnya seperti itu. Yang dia memalingkannya ala ghairihi, kepada sesuatu yang lain. Maksudnya selainnya itu ya selain wajib. Yang memalingkan kepada selain wajib. Contoh mengenai dalil sholat tahajud. Nih, saya berikan dalilnya. Ini contoh dari dalil sholat tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbaka maqaman mahmuda. Jadi dari dalil ini surat Al-Isra ayat 79 ya, Al-Isra ayat 79 yang menyatakan tentang tahajud. Mengapa ini adalah amr? Karena ada kata fatahajjad. Fatahajjad, tahajjad ini adalah bentuk fi'il amr. Bentuk amr yang pertama yaitu kata perintah. Ini kata perintah ini. Tahajjad ini fi'il amr. Dari kata tafa'al, wazan tafa'al. Tahajjad ini fi'il amr.
Fi'il amr yang kalau kita artikan secara Indonesia maka tahajudlah. Di sini dikatakan maka lakukanlah sholat tahajud, sama aja ya, tahajudlah gitu. Tapi tadi kaidahnya al aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya amr itu menunjukkan wajib. Berarti pada dasarnya tahajud itu hukumnya wajib karena di sini diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 79. Jadi tahajud itu hukumnya wajib. Tetapi di sini ada korinah, ada dalil penjelasnya tepat di potongan setelahnya, artinya masih sama dalam ayat tersebut. Karena korinah itu kadang ada pada sambungan ayatnya, ada juga pada ayat yang lain, kadang juga pada hadis. Jadi yang namanya korinah itu tidak selalu seperti ini. Tapi ini contoh dari korinah yang korinahnya itu langsung nempel setelahnya. Fatahajat bihi, maka tahajudlah kamu nafilatan sebagai ibadah tambahan. Nafilatan sebagai tambahan. Nafil itu kan tambahan, yang nama lainnya juga adalah sunnah. Nafilatan sebagai tambahan. Nah, nafilah ini menunjukkan bahwasannya ada dalil, ada korinah yang menunjukkan kalau fatahajat ini tidak menunjukkan kepada perintah wajib, tetapi hanya sebagai tambahan atau sebagai sunnahan saja, sebagai bentuk mandub, nadab ya, atau kesunahan atau sesuatu yang dianjurkan. Asa ayyab'atsaka rabbuka rabbuka maqam mahmuda. Bahkan ada pujiannya di sini, pada makom yang terpuji, pada kedudukan yang terpuji. Jadi di sini selain ada kata perintah juga ada kalimat tersebut mengandung makna pujian. Berarti ini sudah mengandung bentuk kedua ya. Jadi kata perintahnya juga ada, di dalam kalimat ini juga ada kalimat yang menunjukkan pujian. Artinya ini juga adalah bentuk amar, jelas. Bentuk amar dari bentuk pertama yaitu kata perintah dan mengandung makna pujian. Tetapi kalau kita berbicara hukum taklifi yang dihasilkan itu apa? Apakah wajib atau wajib atau mubah atau sunnah? Di sini dikatakan sunnah karena ini sebagai nafilah saja. Tapi bukan mubah karena di sini tidak ada yang menunjukkan kemubahan karena ada pujiannya. Kalau ada pujiannya kan berarti ini adalah sesuatu kesunahan. Oke, ini tentang contoh dari kaidah yang tadi ya. Jadi bahwasannya korinah itu menunjukkan kepada amr, al aslu fi amr itu lil wujub ya. La tadulu ala ghairihi, tidak akan berpaling kepada yang lain kecuali ada korinah. Contohnya yang tadi tentang ayat tahajud. Al aslu fil amri asal dalam suatu perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Jadi kata perintah itu pada asalnya tidak menghendaki pengulangan kecuali kalimat tersebut ada korinah yang menunjukkan itu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah sebetulnya itu perintah untuk sholat hanya satu kali saja. Tetapi karena kita tahu yang namanya sholat 5 waktu dilakukan setiap hari, maka itu dilaksanakan secara berulang. Tapi pada dasarnya perintah tidak menunjukkan kepada pengulangan. Yang selanjutnya hukum berkisar pada ada atau tidaknya ilat. Nah, kalau ini saya tidak perlu bahas karena ini terlalu jauh. Ini kaidah usuliyah yang terlalu jauh. Ini tidak perlu saya bahas karena tidak langsung menuju kepada amrnya. Al aslu fil amr layak tadi li faurin. Ya, layak tadi al faur ya. Al fauro, tidak asal dari suatu perintah itu tidak menunjukkan segera. Faur itu kesegeraan. Jadi misalnya aqimus shalah itu sebetulnya secara tidak menunjukkan kepada kesegeraan. Lalu yang selanjutnya al aslu bisyai'in amrun al aslu bisyai'in amrun biwasa ilihi. Hukmul hukmul maqasidi ya. Jadi al aslu bisyai'in, al amru bisyai'in, perintah terhadap sesuatu itu adalah perintah biwasa ilihi. Hukmal maqasidi. Jadi perintah kepada sesuatu itu menjadi perintah pada perantaranya.
Atau saya pakai yang ini aja yang gampang, yang lebih mungkin lebih praktis ya. Ini sama artinya dengan yang barusan. Ma la yutimu al wajib ya, ma la yutimu al wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka dia itu juga wajib. Atau yang ini juga sama sih, sama aja gampangnya ya. Al aslu bi syai'in amrun bi wasailihi, intinya itu ya. Perintah terhadap sesuatu itu menjadi perintah terhadap perantaranya. Itu yang perlu digarisbawahi. Wasail itu, wasailihi itu maknanya ini ya, wasailihi. Wasail itu adalah perantara. Al-amru bi syai'in, perintah terhadap sesuatu itu adalah perintah bi wasailihi. Jadi pada intinya kalau ada perintah sholat, maka sebetulnya apa-apa yang menjadi sempurnanya sholat itu juga menjadi wajib. Kita tahu tadi ada aqimus sholah. Di situ berarti kita tahu bisa mencari syarat dari sholat itu apa aja. Menghadap kiblat, wudu, lalu menutup aurat, itu juga hukumnya menjadi wajib. Itu juga ada perintah untuk menghadap kiblat, perintah untuk wudu, perintah untuk menutup aurat ketika sholat. Jadi ya, pada intinya kalau ada perintah tentang sesuatu, maka perantaranya yang menjadikannya itu sempurna, itu juga hukumnya adalah perintah juga, artinya wajib juga. Sama juga ketika kita berbicara perintah yang sunnah. Sesuatu yang sunnah, maka yang sesuatu itu menjadi perantara hal sunnah tersebut itu juga sunnah. Contohnya, sholat tahajud itu sunnah, maka hal-hal yang di dalam sholat tahajud itu juga sunnah. Wudhu sebelum sholat tahajud menjadi sunnah, menutup aurat sebelum sholat tahajud itu juga sunnah, menghadap kiblatnya juga sunnah, gitu. Pokoknya hal-hal yang kaitannya sama suatu ibadah sunnah itu juga menjadi sunnah. Tapi di sini pada asalnya ini yang berkaitan dengan wajib ya. Karena ini kaidah yang kedua ya, ini kaitannya dengan malayutimu al wajib. Jadi sesuatu yang tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka dia juga hukumnya wajib. Menghadap kiblat saat sholat, menutup aurat itu juga hukumnya wajib. Saya kira kaidah-kaidahnya tidak terlalu banyak, cukup ini aja. 1, 2, 3 al aslu wajib ya. Nah ini yang pertama, al aslu fil amri lil wujub, lalu al aslu fil amr lil wujub, kecuali yang tadi ya, wala tatulu ala ghairihi illa biqarinah, ini yang kedua. Lalu perintah itu tidak menunjukkan pengulangan, lalu perintah itu tidak menunjukkan kesegeraan. Jadi tidak menunjukkan pengulangan, tidak menunjukkan kesegeraan. Lalu perintah terhadap sesuatu juga perintah terhadap wasailnya atau perintah terhadap perantaranya. Anda bisa merekap yang itu. Sekarang ke tugasnya ya. Ini tugasnya yang pertama. Yang pertama ada sebuah hadis yang menyatakan idza sami'ta an-nidaa fa'ajib da'i Allah, yang artinya apabila engkau mendengarkan anida, panggilan itu azan maksudnya, maka jawablah da'i Allah, panggilan Allah tersebut. Di sini dalil mengenai menjawab azan ya, menjawab azan. Nah, saya minta Anda untuk menganalisa apa saja yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, jawab dulu apakah termasuk bentuk amr atau bukan. Ya, berarti jawabannya iya atau tidak kan gitu. Lalu jika iya, bentuk amr yang keberapa? Bentuk amr tadi ada 3 ya. Yang pertama yang kata perintah, yang kedua kalimat yang mengandung makna kewajiban, yang ketiga dia adalah kalimat khobar yang bermakna insya. Nah, itu termasuk bentuk yang keberapa. Lalu yang selanjutnya bagaimana dampak hukum terhadap menjawab adzan itu sendiri. Jadi kalau sudah tahu itu adalah bentuk amr misalnya, maka itu ada dampak hukumnya apa. Berarti menjawab adzan itu hukumnya apa gitu. Serta untuk menjawab ini nanti sertakan dengan kaidah usuliyah yang tadi dibahas. Kaidah usuliyah yang tadi ada al aslu fil amri lil wujub, ada al aslu fil amri lil wujub, la yadullu illa ghairihi illa biqarinah ya.
Lalu ada lagi misalnya al-amru bi syai'in amru bi wasailihi. Nah, kira-kira kaidah yang bisa Anda sampaikan yang mana? Nah, itu disampaikan juga, disertakan. Jadi lakukan analisa dengan menjawab dan juga memenuhi instruksi ini. Untuk yang pertama tadi ya. Jadi ini yang pertama ya. Anda bisa rekap, bisa screenshot. Ini soal yang pertama. Soalnya itu analisa mengenai ini. Analisanya dengan menjawab dan memenuhi instruksi dari pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu yang kedua adalah tentang surat Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah haji. Itu silahkan Anda juga analisa dengan cara yang sama seperti tadi. Dia termasuk amar bukan, kalau iya bentuk yang keberapa, lalu dampaknya bagi hukum melaksanakan haji itu sendiri bagaimana, lalu sertakan dalil atau kaidah usuliyah yang terkait. Ini pertanyaan yang kedua. Kerjakannya karena ini perlu uraian dan juga mungkin Anda perlu menulis dalil, perlu menulis dengan tulisan Arab juga. Ini tidak menggunakan Google Form tapi dikerjakan di selembar kertas. Dan juga dikerjakan di selembar kertas lalu difoto, dikirimkan di WA pribadi saya. Seperti halnya yang tadi matematika dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.